Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Motivatras, jumpa kembali di channel kebanggaan kita semua, Gunanto Motivatras. Pada kali ini saya akan mengajak satu tema diskusi yang menarik lagi ya, yaitu masih terkait tentang kinerja seorang guru dan juga menambah hasanah keilmuan dan keterampilan seorang guru. Nah, kali ini saya ingin mengajak diskusi yaitu sebuah judul yang menarik nih sahabat. Apa judulnya? Judulnya adalah kelas terbalik. Nah, ya, judulnya keren ya, kelas terbalik. Nah, di masa PJJ online, pembelajaran jarak jauh seperti ini tuh kuncinya cuma satu ya. Perlu inovasi yang lebih ya, perlu inovasi yang lebih dari seorang guru sehingga murid tidak cepat merasa bosan. Dan tentunya kita juga harus sedikit mengalah sebagai orang dewasa ya. Mengalah dalam arti kita lebih banyak belajar, lebih banyak berkreasi untuk menemukan strategi, kiat, cara, trik and tips supaya pembelajaran berjalan dengan baik. Ya, kita sudah mulai kolaborasi baik antara sekolah dengan rumah, tentunya guru dengan orang tua murid. Nah, kali ini bagaimana kalau kita coba ilmu yang satu ini? Ya, tadi disebut dengan kelas terbalik. Apa maksudnya? Nah, begini sahabat Motivatras, Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara. Sudah menjadi hal umum bahwa di kelas itu terjadi pembelajaran yang sudah kita ketahui ya, bahwa guru mengajar di depan kelas, menjelaskan materi, kemudian anak-anak duduk dengan baik mendengarkan, kalau ada hal yang penting dicatat, kemudian nanti ada tanya jawab, kemudian nanti latihan begitu ya, kemudian ditutup, kemudian nanti akan berulang pada sesi di hari berikutnya begitu. Kemudian tidak lama dari kegiatan itu, di akhir pertemuan di setiap hari, biasanya setiap guru itu memberikan tugasnya bisa PR atau tugas kelompok atau tugas terstruktur atau proyek, itu bebas ya. Nah, sistem kelas terbalik ini adalah memindahkan apa yang ada di rumah itu ke sekolah dan memindahkan apa yang dilakukan di sekolah itu ke rumah. Jadi ditukar begitu ya, dibarter begitu. Apa yang dibarter? Kegiatannya. Nah, kalau tadi guru itu menjelaskan materi, membahas materi, membaca materi, kemudian mendalami dan menyelami materi itu dilakukan di sekolah, di kelas, maka sekarang dibalik. Semuanya itu dilakukan di rumah. Kemudian, yang tadi kegiatan dilakukan di rumah dalam tajuk itu pekerjaan rumah, sekarang dijadikan sebagai pekerjaan sekolah. Oke, saya anggap ya, kita istilahkan saja biar gampang, PS pekerjaan sekolah, PR adalah pekerjaan rumah. Nah, PS diganti menjadi PR, PR diubah menjadi PS, jadi ditukar. Nah, apa kelebihannya di masa PJJ seperti ini? Ini sepertinya menjadi sebuah strategi yang bagus nih sahabat Motivatras ya. Jadi di rumah anak itu tidak mengerjakan apapun ya, tidak mengerjakan soal, tidak mengerjakan apa, tapi yang tugas utamanya di rumah adalah dia membaca, mempelajari, mendalami, kemudian mencari hubungan-hubungan begitu tentang materi yang akan dipelajari. Jadi seandainya saya, ini besok ya, 2 hari lagi saya akan mengajar begitu tentang bab A, maka hari ini saya sudah kasih tugas kepada anak-anak pelajari bab ini, kamu baca dengan baik, catat yang penting, kemudian siapkan pertanyaan dari bacaan yang kamu tidak paham, kemudian cari referensi-referensi di internet yang berhubungan dengannya kamu baca, kamu rangkum dengan beberapa kalimat yang kamu paham tentang rangkuman itu. Itu aja tugasnya. Kemudian nanti pada saat saya tatap muka di jam-jam belajar walaupun secara online PJJ, maka saya sama sekali sudah tidak membahas materi itu. Saya sudah memposisikan murid itu sudah paham, sudah membaca, dan sudah mengerti. 5 menit pertama, saya akan tanya kepada anak-anak, apakah ada yang ditanya dari yang dibaca kemarin. Kemudian, apakah ada hal yang aneh, yang janggal, yang membingungkan? Saya tanya kembali. Kemudian, sebagai bentuk
tes case saya bahwa anak-anak itu yakin membaca atau tidak, saya membuat pertanyaan yang jawabannya ada di dalam buku yang dibaca itu. Nah, kalau sudah memberikan respon bagus, berarti dia sudah membaca. Oke, kita anggap selesai, semua anak saya posisikan semua sudah membaca. Nah, hari itu saya tinggal memberikan sebuah permasalahan. Boleh dalam bentuk soal, yang soal-soal penalaran, boleh dalam bentuk kasus. Nah, supaya menarik, maka tatap muka kali ini secara online, ya, saya tidak membahas materi lagi, saya berikan sebuah permasalahan, sebuah kasus, kemudian saya buat kelompok begitu ya, di breakout begitu, breakout room begitu, saya bagi mereka, saya kasihkan permasalahan, mereka diskusi. Nah, disitulah nanti saya akan keliling kelas per kelas, kelompok per kelompok melalui breakout room. Di sini akan menarik manakala guru piawai membagi kelompok, kemudian IT-nya berjalan dengan baik begitu, kemudian menguasai materinya, kemudian permasalahan yang akan dibahas oleh anak-anak itu kita juga sudah tahu solusinya seperti apa. Ini akan menarik, sehingga pada saat tatap muka anak sudah tidak membahas buku lagi, anak tidak membaca lagi. Intinya anak diberikan gerakan, anak diberikan sebuah wahana untuk mengekspresikan dirinya begitu ya. Anak diberikan kesempatan untuk berbicara, kemudian menanggapi, mungkin juga bertanya, berkolaborasi, ya pokoknya diberi kesempatan untuk gerak lah. Ya. Karena kalau tatap muka isinya membaca buku, menulis, merangkum tuh anak-anak nanti cepat bosen, jadinya ngantuk ya. Nah, ini saya tidak inginkan. Nah, inilah yang disebut dengan kelas terbalik ya, kelas terbalik. Tentu saja untuk awal-awal akan sedikit merasa agak aneh ya. Guru biasanya merasa tidak afdol kalau tidak menjelaskan begitu ya. Nah, paradigma seperti ini perlu kita buang jauh-jauh, bahwa anak-anak kita itu tingkat pemahamannya terkadang malah lebih bagus dari kita. Yang penting kita arahkan saja bahwa itu materinya, itu yang akan kita bahas, manfaatnya ini, sumbernya ini, kemudian nanti rujukan-rujukan referensinya ini, silahkan kamu datangi, kamu kunjungi, kamu baca. Kemudian diberikan kepercayaan saja 100% bahwa anak itu mampu menyerap apa yang ada di situ. Toh nanti ada sesi tanya jawab, ada sesi review, dia paham atau tidak. Nah, akhirnya pemahaman dia secara kedewasaan kita juga memberikan penghargaan ya. Dia bisa mengatur waktunya di rumah, kemudian di sekolah benar-benar kita uji penalarannya, kemudian kita uji pemahamannya tentang sebuah permasalahan yang ada hubungan dengan materi yang ada di buku yang pernah dibaca pada hari sebelumnya. Ini menarik. Nah, konsep sering memberikan permasalahan baik individu ataupun kelompok kecil, kelompok besar di kelas itu akan sangat bagus ya, akan sangat bagus manakala sekolah itu sedang menggerakkan literasi, manakala sekolah itu bersiap untuk menyambut asesmen nasional ya, AKM itu yang sekarang lagi booming. Nah, saya ingin mengajak sedikit diskusi bahwa anak-anak yang sering diajak diskusi dengan pertanyaan mengapa demikian, bagaimana pendapatmu, coba uraikan, begitu dia pemikirannya akan terbuka ya, pikirannya akan terbuka, dia akan lebih berani mengemukakan pendapat asalkan guru pinter untuk memberikan apresiasi. Kemudian ada juga dilatih untuk berbicara, dilatih untuk menyanggah, sehingga ada berbicara, ada menyanggah, ada mendengarkan, ada berbicara, dan sejenisnya itu akan muncul secara otomatis. Nah, inilah yang perlu diperbaiki di kelas kita ya. Selamat mencoba. Hari ini saya akan mengajak diri saya dan juga Bapak Ibu semua sahabat Multipatras untuk menjalankan satu teori lagi, satu ilmu baru lagi, yaitu tentang kelas terbalik. Selamat mencoba, semoga sukses. Silahkan kalau video ini bermanfaat, like, comment and share, dan juga subscribe, dan juga bisa diberikan kepada anak-anak atau guru-guru lain di komunitas masing-masing. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Salam sukses, salam Multipatras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.